Shalom Bapak Ibu Saudara terkasih dalam Tuhan. Pertama-tama saya mau mengucapkan selamat tahun baru, karena ini adalah perjumpaan kita yang pertama di tahun yang baru ini. Dan yang kedua, saya memohon maaf yang sebesar-besarnya karena beberapa waktu terakhir menjelang akhir tahun sampai awal tahun dan sampai hari ini saya tidak bisa menjumpai Bapak Ibu Saudara di dalam ibadah online maupun dalam ibadah indah bersamamu, disebabkan oleh karena pelayanan saya di Jepang kemarin, sehingga saya tidak mempunyai kesempatan untuk membuat ibadah online atau indah bersamamu online ini. Jadi namun saya percaya Bapak Ibu Saudara tetap diberkati oleh banyak konten-konten ibadah lainnya. Nah, Bapak Ibu Saudara, memasuki tahun yang baru ini, saya percaya kita mempunyai semangat baru dan pengharapan yang baru. Apakah kita memasuki tahun yang baru ini dengan pengharapan atau malah sebaliknya dengan beban? Kenapa saya katakan kita memasuki tahun baru ini dengan beban? Karena jauh sebelum memasuki tahun baru ini ada banyak orang yang memprediksikan bahwa tahun 2023 ini tidak menjadi lebih baik dari tahun sebelumnya. Bahkan banyak hal-hal yang buruk akan terjadi di tahun 2003, inflasi, malapetaka dan sebagainya. Ada banyak orang memprediksikan banyak hal-hal yang negatif yang akan terjadi di tahun 2023, sehingga itu sebabnya apakah kita memasuki tahun baru ini dengan beban oleh karena apa yang dikatakan oleh orang-orang itu. Nah, Bapak Ibu Saudara, pada kesempatan ini saya mau katakan, jangan hidup dengan apa kata orang, tetapi hiduplah dengan apa kata Tuhan. Apa kata Tuhan terhadap hidup kita memasuki tahun yang baru ini? Janji-janji dan jaminannya atas hidup setiap kita membuat kita selalu hidup di dalam pengharapan yang tidak akan pernah habis-habisnya. Keadaan apapun, bagaimanapun situasinya, seperti apapun, tetap kita adalah orang-orang yang penuh dengan pengharapan dan masa depan yang pasti bersama dengan Tuhan. Nah, puji Tuhan Bapak Ibu Saudara, itu sebabnya saya memberi judul dari ibadah kita kali ini, beban atau harapan. Yang mana yang kita mau bawa memasuki tahun yang baru ini? Apakah kita membawa beban atau kita membawa harapan? Dan tentunya saya yakin yang satunya negatif, yang satunya positif. Dan saya yakin semua kita akan membawa yang positif, yaitu harapan. Sebab harapan adalah sesuatu yang membangkitkan semangat kita, daya juang kita, daya tahan kita memasuki tahun yang penuh dengan keajaiban daripada Tuhan. Nah, sebelum saya berbicara lebih lanjut mengenai beban atau harapan ini, saya mau ajak kita sama-sama bersatu hati untuk berdoa memohon tuntunan Tuhan. Bapa penuntun hidup kami, terima kasih Tuhan, tangan-Mu menuntun kami melewati tahun 2022 yang begitu penuh dengan banyak hal yang tidak pasti yang harus kami jalani dan hadapi. Dan kalau hari ini kami sudah ada di tahun 2023, kami percaya Tuhan, semua hanya oleh karena penyertaan-Mu yang sempurna, semua hanya oleh karena kasih karunia-Mu dan kasih setia-Mu yang Kau perbaharui setiap hari, setiap pagi bagi setiap kami. Itu sebabnya apapun bagaimanapun keadaan dunia hari-hari ini, kami katakan bahwa kami adalah orang-orang yang hidupnya penuh dengan harapan. Terima kasih Bapa, kami masuki tahun 2023 dengan pengharapan hanya di dalam Engkau, dan harapan kami di dalam Engkau tidak akan pernah sia-sia. Terima kasih Bapa, tuntun kami dalam ibadah ini dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Baik Bapak Ibu Saudara, kita buka dulu Keluaran 16 ayat yang pertama sampai ayat yang ke-18. Keluaran 16 ayat yang pertama sampai ayat yang ke-18. Judul dari perikop ini adalah Mana Sabat.
Setelah mereka berangkat dari Elim, tibalah segenap jemaah Israel di padang gurun Sin yang terletak di antara Elim dan gunung Sinai. Pada hari yang ke-15 bulan yang kedua, sejak mereka keluar dari tanah Mesir, di padang gurun itu bersungut-sungutlah segenap jemaah Israel kepada Musa dan Harun. Dan berkata kepada mereka, kalau kami mati tadinya di tanah Mesir oleh tangan Tuhan, ketika kami duduk menghadapi kuali berisi daging dan makan roti sampai kenyang. Sebab kamu membawa kami keluar kepada gurun ini untuk membunuh seluruh jemaah ini dengan kelaparan. Lalu berfirmanlah Tuhan kepada Musa, sesungguhnya aku akan menurunkan dari langit hujan roti bagimu, maka bangsa itu akan keluar dan memungut tiap-tiap hari sebanyak yang perlu untuk sehari, supaya mereka kucoba apakah mereka hidup menurut hukumku atau tidak. Dan pada hari yang ke-6, apabila mereka memasak yang dibawa mereka pulang, maka yang dibawa itu akan terdapat 2 kali lipat banyaknya dari apa yang dipungut mereka sehari-hari. Sesudah itu berkatalah Musa dan Harun kepada seluruh orang Israel, petang ini kamu akan mengetahui bahwa Tuhanlah yang telah membawa kamu keluar dari tanah Mesir. Dan besok pagi kamu melihat kemuliaan Tuhan, karena Ia telah mendengar sungut-sungutmu kepadanya. Sebab apalah kami ini, maka kamu bersungut-sungut kepada kami. Lagi kata Musa, jika memang Tuhan yang memberi kamu makan daging pada waktu petang dan makan roti sampai kenyang pada waktu pagi, karena Tuhan telah mendengar sungut-sungutmu yang kamu sungut-sungutkan kepadanya, apalah kami ini? Bukan kepada kami sungut-sungutmu itu, tetapi kepada Tuhan. Kata Musa kepada Harun, katakanlah kepada segenap jemaah Israel, marilah dekat ke hadapan Tuhan, sebab Ia telah mendengar sungut-sungutmu. Dan sedang Harun berbicara kepada segenap jemaah Israel, mereka memalingkan mukanya ke arah padang gurun, maka tampaklah kemuliaan Tuhan dalam awan. Lalu berfirmanlah Tuhan kepada Musa, maka aku telah mendengar sungut-sungut orang Israel. Katakanlah kepada mereka pada waktu senja, kamu akan makan daging, dan pada waktu pagi kamu akan kenyang makan roti. Maka kamu akan mengetahui bahwa akulah Tuhan Allahmu. Pada waktu petang datanglah berduyun-duyun burung puyuh yang menutupi perkemahan itu. Dan pada waktu pagi terletaklah embun sekeliling perkemahan itu. Ketika embun itu telah menguap, tampaklah pada permukaan padang gurun sesuatu yang halus, sesuatu seperti sisik, halus seperti embun beku di bumi. Ketika orang Israel melihatnya, berkatalah mereka seorang kepada yang lain, apakah ini? Sebab mereka tidak tahu apa itu. Tetapi Musa berkata kepada mereka, inilah roti yang diberikan Tuhan kepadamu menjadi makananmu. Beginilah perintah Tuhan, pungutlah itu tiap-tiap orang menurut keperluannya masing-masing. Kamu boleh mengambil untuk seisi kemahnya, segomer seorang menurut jumlah jiwa. Demikianlah diperbuat orang Israel. Mereka mengumpulkan, ada yang banyak, ada yang sedikit. Ketika mereka menakarnya dengan gomer, maka orang yang mengumpulkan banyak tidak kelebihan, dan orang yang mengumpulkan sedikit tidak kekurangan. Tiap-tiap orang mengumpulkan menurut keperluannya. Luar biasa, Bapak Ibu Saudara. Tuhan menolong setiap kita pada waktu yang tepat dan secukupnya seperti doa Bapa kami. Nah, Bapak Ibu Saudara,
Di dalam Ratapan 3 ayat yang ke-22 sampai 23 dikatakan tak berkesudahan kasih setia Tuhan, tak habis-habisnya rahmat-Nya, selalu baru setiap pagi, besar kesetiaan-Mu. Amin. Memasuki tahun yang baru, Bapak Ibu Saudara, apa yang ada di dalam pikiran kita? Bersyukur atau justru gentar menghadapi tantangan zaman yang kian berat ini? Ancaman pandemi, global warming, bencana alam, krisis ekonomi maupun politik terus-menerus melanda. Menjadi berita-berita yang semakin hari menjadi semakin menakutkan. Lalu bagaimana kita sebagai anak Tuhan menyikapi pergumulan-pergumulan pada tahun yang baru ini? Keluaran 16 bercerita tentang bangsa Israel yang bersungut-sungut karena kehabisan perbekalan setelah 2 bulan berjalan di padang gurun. Mereka menuduh Musa dan Harun membawa mereka ke padang gurun hanya untuk membunuh mereka dengan kelaparan. Tuhan mendengar keluhan dan omelan mereka. Itu sebabnya Bapak Ibu Saudara hati-hati. Jangankan keluhan dan omelan, keluhan yang tertahankan sekalipun Tuhan mendengar. Dan sejak itu Dia mengirim mana untuk mereka setiap pagi, kecuali pada hari Sabat. Dan itu terjadi selama 40 tahun lamanya. Ada 2 hal yang bisa kita pelajari dari pengalaman bangsa Israel ini, Bapak Ibu Saudara. Hal yang pertama, ketika masalah datang dalam hidup kita, jangan kita bersungut-sungut dan menyalahkan orang lain, sebab itu mendukakan hati Tuhan. Apalagi kita bersungut-sungut kepada Tuhan dan mempersalahkan Tuhan untuk segala sesuatu yang terjadi dalam hidup kita ini. Saat ini saya mau katakan Bapak Ibu Saudara, jangan pernah mempersalahkan Tuhan. Kenapa? Karena selama-lamanya Tuhan itu tidak pernah berbuat kesalahan. Karena Dia adalah Tuhan yang benar. Kebenarannya membuat Dia tidak akan pernah sekalipun melakukan kesalahan. Hal yang kedua, Bapak Ibu Saudara, yang kita pelajari dari pengalaman bangsa Israel ini, krisis yang terjadi dalam hidup manusia merupakan kesempatan bagi Tuhan untuk menunjukkan pemeliharaannya. Mana turun setelah pembekalan orang Israel habis. Sebelum pembekalan mereka habis, mana tidak turun. Tuhan kerap kali mengizinkan krisis menghimpit hidup kita. Supaya kita lebih menyadari akan kasih, kuasa dan pemeliharaannya atas hidup kita. Tuhan melakukan itu karena secara manusiawi kita cenderung tidak mau berserah kepadanya sebelum benar-benar terpojok. Jadi jangan salahkan Tuhan kalau suatu saat kita dibawa ke dalam suatu keadaan seakan-akan terpojok. Karena kalau belum sampai keadaan seperti itu, kita belum mau berserah. Itu sebabnya Bapak Ibu Saudara, apapun yang Tuhan buat, apapun yang Tuhan izinkan terjadi dalam hidup kita, percayalah,
semuanya untuk mendatangkan kebaikan bagi diri kita sendiri. Saat dihadapkan pada laut Teberau, sementara di belakang tentara Mesir mengejar, bangsa Israel kembali berpikiran buruk tentang apa yang diperbuat oleh Tuhan. Mereka berpikir hendak dikubur di padang gurun. Pikiran mereka selalu negatif tentang Tuhan. Sekalipun mereka sudah mengalami mujizat-mujizat, jalan keluar dan sebagainya, tetapi tetap saja itu tidak mengubah pandangan mereka yang negatif tentang Tuhan. Sedikit-sedikit salahkan Tuhan, sedikit-sedikit bersungut-sungut, sedikit-sedikit mengeluh kepada Tuhan. Padahal Tuhan baru memunculkan 10 tulah untuk mengeluarkan mereka dari perbudakan Mesir. Dan ketika mereka tiba di Mara, mereka bersungut-sungut lagi karena tidak mendapatkan air. Yang ada cuma air yang pahit di situ. Padahal Tuhan baru saja membelah laut Teberau di depan mata mereka. Di padang gurun Sin, mereka mengeluh kembali tidak ada makanan. Padahal Tuhan baru saja mengubah air di Mara yang pahit menjadi manis. Di Refidim, mereka marah lagi kepada Tuhan karena tidak ada air. Padahal Tuhan baru saja menurunkan mana. Ternyata ingatan bangsa Israel begitu pendek. Kalau kita mau jujur, Bapak Ibu Saudara, kita pun sering dihinggapi pikiran pendek. Kita tidak fokus dan sering mengabaikan pertolongan Tuhan. Daud sadar dirinya cenderung mendapatkan serangan ingatan pendek. Jadi jangankan kita, Daud pun juga sering mendapatkan serangan ingatan pendek. Karena itulah Daud mengatakan kepada jiwanya untuk tidak melupakan segala kebaikan Tuhan. Banyak hal Tuhan lakukan dalam hidup kita. Dia mengampuni dosa, menyembuhkan penyakit, mencurahkan kasih setia dan rahmat, serta mengelilingi kita dengan segala kebaikannya. Tuhan adil, Dia pembela, penyayang, dan pengasih, pula panjang sabar dan berlimpah kasih setianya. Apakah semua itu kurang bagi kita untuk kita dapat terus mengingat segala apa yang Dia sudah buat dalam hidup kita, sehingga dengan begitu seringnya kita mengeluh, bahkan mempersalahkan Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang saya kasihi, saat memasuki tahun yang baru ini dan persoalan datang menerpa, daripada merasa menjadi kecewa, ingatlah kembali kebaikan Tuhan dalam kehidupan kita. Jika pada tahun-tahun sebelumnya Tuhan menolong, sekarang pun Dia pasti akan menolong kita. Bahkan bukan cuma sekarang, sampai selama-lamanya. Dia adalah Tuhan yang setia, yang menjaga hidup kita tanpa tertidur dan tanpa terlelap. Itu sebabnya tenangkan jiwa kita
dan nantikanlah pertolongan daripada Tuhan. Setiap pagi ketika kita bangun dan pikiran kita akan beban-beban yang ada di hadapan kita memasuki otak kita, ingatlah bahwa Tuhan memberikan hari yang baru, tahun yang baru, untuk sekali lagi Dia menyatakan kasih-Nya kepada kita. Sekalipun lewat segala sesuatu yang Dia izinkan terjadi, yang kelihatannya tidak kita sukai. Itu sebabnya Bapak Ibu Saudara, apapun keadaan kita saat ini dan bagaimanapun situasi hidup kita saat ini, saya mau mengajak kita sama-sama untuk mengadakan pengakuan di hadapan Tuhan. Dengan bersama-sama kita berkata, ku ada sebagai mana ku ada, berdiri menghadap tatamu Bapa, semua karena anugerah-Mu yang telah selamatkanku. Ku hidup dalam segala kelimpahan, ku layak untuk melayani Tuhan, semua karena anugerah-Mu tercurah bagiku. Besar anugerah-Mu, berlimpah kasih-Mu, semakin hari semakin bertambah. Besar anugerah-Mu, besar anugerah-Mu, berlimpah kasih-Mu, semakin hari semakin bertambah. Besar anugerah-Mu. Apapun keadaan kita hari ini, bagaimanapun keadaan dunia saat ini, percayalah, kalau kita boleh ada sebagaimana kita ada hari ini, semua hanya oleh karena anugerah Tuhan dalam hidup kita. Dan satu hal Bapak Ibu Saudara yang harus kita imani dalam hidup ini, anugerahnya tidak berhenti sampai di sini, tetapi semakin hari anugerahnya akan terus semakin bertambah dalam hidup setiap kita. Masuki tahun yang baru ini dengan hati yang penuh dengan pengharapan bahwa anugerah Tuhan semakin hari semakin bertambah. Mari sekali lagi sama-sama kita mau katakan, ku ada sebagai mana ku ada, berdiri menghadap tatamu Bapa, semua karena anugerah-Mu yang telah selamatkanku. Ku hidup dalam segala kelimpahan, ku layak untuk melayani Tuhan, semua
karena anugerah-Mu tercurah bagiku. Besar anugerah-Mu, berlimpah kasih-Mu, semakin hari semakin bertambah. Besar anugerah-Mu, besar anugerah-Mu, berlimpah kasih-Mu, semakin hari semakin bertambah. Besar anugerah-Mu, semakin hari semakin bertambah. Besar anugerah-Mu. Sekali lagi katakan, semakin hari semakin bertambah. Besar anugerah-Mu. Besar anugerah-Mu Tuhan, di sepanjang hidupku selamanya tak berubah, selama-lamanya. Selamanya kami ada karena anugerah-Mu. Tuhan, sumber pengharapan kami. Hari ini kami sudah memasuki awal tahun yang baru. Terima kasih karena Engkau mempercayakan 1 tahun lagi untuk kami jalani. Ketika kami menyelidiki, ternyata jalan-jalan kami di tahun yang lalu tidak selalu mulus dan rata. Ada begitu banyak tekanan, beban, masalah, persoalan yang begitu berat, ditambah dengan pandemi yang meluluhlantakkan banyak dari harapan-harapan kami. Namun saat ini kami sudah memasuki tahun yang baru. Engkau memang tidak menjanjikan langit di tahun baru ini akan selalu biru. Engkau memang tidak menjanjikan jalan di tahun yang baru ini akan selalu rata. Namun bagi kami, tidak apa. Bagaimanapun keadaan dan situasinya, itu menjadi tidak penting lagi. Sebab yang terpenting bagi kami saat ini adalah penyertaan-Mu di setiap saat dalam hidup kami ini. Karena kami tahu asal bersama-Mu Tuhan
melewati apapun dan bagaimanapun, kami akan tetap mampu. Kami akan mengalami sukacita. Kami akan mendapatkan keberanian. Kami akan tetap berpengharapan. Bahkan bersamamu Tuhan, kami akan mengalami kemenangan demi kemenangan. Kami yakin dan percaya bahwa Engkau tidak pernah salah dalam segala tindakan dan rencanamu. Engkau tidak pernah salah. Terima kasih Bapak. Terima kasih. Mari Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, dengan segala hormat kita mau angkat kedua tangan kita di hadapan Tuhan. Biarlah berkat pengharapan, berkat segala yang terbaik, berkat kesehatan, berkat sukacita damai sejahtera menyertai setiap kita memasuki tahun yang baru ini. Dan penyertaan Tuhan yang sempurna ada bersama dengan kita di segala musim dalam hidup kita. Terima kasih Tuhan. Biarlah berkat yang terbaik daripada Tuhan turun atas setiap kita saat ini. Mari semua kita yang diberkati sama-sama kita mau katakan amin.